Rupanya dugaanku benar. Semua ini bukan ulah setan. Tapi ada yang sengaja jahil menakuti semuanya. Dan aku tahu siapa dia. Aduh! 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 Rupanya kamu telah menjahili semuanya. Kamu benar-benar nakal. Kembalikan kain itu. Kain itu milik aku. Ambil saja kalau bisa. Hei, tunggu. Hamba diutus ke sini untuk menyampaikan kepada Kanjeng Temenggung bahwa Kanjeng Putri Padmini pada saat ini sedang mengandung. Padmini mengandung? Dan hamba juga ingin menyampaikan bahwa Kanjeng Respati dan Kanjeng Putri Padmini akan segera datang ke kadipaten ini untuk menemui Kanjeng Temenggung. Rasanya aku tidak sabar bertemu dengan mereka. Di Bangkara, tolong perintahkan kepada seluruh Dayak untuk menyambut acara kedatangan mereka. Semua masyarakat Manguntur harus merasakan kebahagiaan ini. Celaka. Jika sampai anak terkutuk itu lahir, maka hancurlah semua impianku untuk menjadi Temenggung di kadipaten ini. Ya, benar-benar siap kita. Yang satu saja belum berhasil kita menemukannya. Sekarang sudah ada calon bayi yang akan lahir dari rahim Padmini. Ya, ini memang benar-benar tidak bisa dibiarkan, kawan. Bagaimana kalau Padmini itu melahirkan bayi laki-laki? Posisi Karwas untuk merebut kadipaten ini bisa terancam lagi. Kamu masih sesuatu. Emangnya kita mau selamanya menjadi budak sedua itu? Ya. Bagaimana pun caranya, aku harus menguburkan bayi sebelum dia lahir. Sebentar lagi aku akan segera punya adik, Eyang. Rasanya tidak sabar menanti dia melahirkan adikku. Tapi meskipun adikku lahir nanti, belum tentu aku bisa memeluk dan menggendongnya. Yang mengerti perasaanmu. Menurut Eyang, ini saatnya tepat untukmu menghentikan sandiwara ini. Jadilah Putri Manguntur sejati. Rasakan semua kebahagiaan ini, Rati. Tidak, Eyang. Aku tidak bisa. Kenapa tidak, Rati? Kenapa tidak? Kenapa kamu tidak suka menjadi Putri Manguntur? Apa yang memberatkanmu? Tidak ada. Hanya saja aku tidak terbiasa menjadi seorang Putri Manguntur. Sejak kecil, aku sudah menjadi rakyat biasa. Dan aku sudah cukup bahagia dengan keadaanku sekarang. Jadi, aku mohon, biarkan aku terus seperti ini, Eyang. Semua ini gara-gara Eyang, Rati. Kalau saja dulu Eyang tidak bersikeras memisahkan Popo dan biungmu, kamu tidak mungkin berpisah dengan Popo dan biungmu. Dan sekarang, kamu bisa seutuhnya menjadi Putri Manguntur tanpa merasa terbebani sedikit pun. Saat ini Padmini sedang hamil. Dan itu mengancam posisiku. Aku tidak mau dia mengacaukan semua yang ada di rencanaku. Apa? Perempuan gila itu hamil? Iya, hanya kamu yang bisa membantu. Aku tidak mau anak itu lahir di muka bumi. Untuk urusan yang satu itu, memang harus aku yang lakukan. Aku sudah lama sekali tidak meminum darah jawang bayi.
Hati-hati kakak, hati-hati. Kurang ajar, kamu sudah berani melukai aku. Tunggu pembalasan. Dewi Sambi. Bagaimana? Bagaimana keadaan Pak Dewi? Aku tidak apa-apa. Syukurlah. Saat ini, Dewi Padmini sedang mengandung anak keduanya. Sedangkan aku, sampai sekarang aku belum juga hamil. Pangeran, apa lebih baik kita memeriksakan diri kita? Buat apa, Laksmi? Kalau sampai saat ini kamu belum hamil, kamu harus bersabar. Kalau sudah tiba saatnya, kamu pasti hamil, Laksmi. Tapi kita menikah sudah lama, Pangeran. Ya mungkin saja ada sesuatu di dalam tubuh kita. Makanya aku susah hamil. Sekarang, aku panggil tabib ya? Tidak, aku tidak bersedia. Kalau kamu ingin memeriksakannya, silakan. Tapi aku tidak mau. Ayolah, Pangeran. Ini demi kebaikan kita juga. Apa kamu mau kalau aku tidak hamil? Lalu siapa penerusmu kelak? Kamu mau ya? Kamu sudah susah-susah memimpin kadipaten ini. Tapi kelak, orang lain yang memimpin, bukan keturunan. Apa kamu mau? Baik. Aku akan mengikuti semua keinginanmu. Setan itu tidak ada, Laras. Kansa hanya mengerjain kalian semua. Kansa. Tapi bagaimana bisa membuat dirinya hilang? Dengan menggunakan kain ini, kamu lihatlah baik-baik. Krishna! Kamu kemana? Krishna! Bagaimana? Ternyata memang benar. Kain itu membuat dirimu tidak terlihat. Kansa lagi. Dia selalu membuat ulah. Benar-benar nakal anak itu. Bagaimana kalau kita kerjain balik Kansa? Caranya? Baik, aku akan kumpulkan semua warga. Baiklah, aku siapkan. Itu rasakan, Sa. Inilah akibatnya kalau dia selalu saja nakal. Krishna! Kembalikan kain itu. Kain itu milik aku. Tunggu. Kamu tidak perlu marah-marah seperti itu, Kansa. Aku akan kembalikan kain ini. Tapi kamu tidak boleh mengerjai penduduk kampung ini lagi. Kamu setuju kan? Kalau kamu tidak mau, ya sudah, aku akan membakar kain ini. Iya. Aku janji. Tapi berikan kain itu padaku. Yang mengganggu kami semua adalah ulah manusia. Kita harus bisa menangkapnya. Tapi Laras, bagaimana caranya? Siapa ya? Aduh, kamu bukti ya? Taksi dong. Aduh, kamu ya? Apa-apa ditambah?
kejadian itu sedang beraksi. Bagaimana kalau kita tangkap saja dia? Jangan dulu. Sebaiknya kita lihat saja wajah wujudnya. Baru kita tangkap. Kansa. Janjinya sama sekali tidak bisa dipegang. Dia masih saja berbuat ulah. Aku bisa menghilang. Semua orang tidak bisa melihat aku. Jangan. Ini rupanya kamu, Kansa, yang sudah mengganggu penduduk kampung. Dasar anak nakal. Ini dia anak yang sudah mengganggu dan mengacak-acak kampung kita. Saja ke Kadipaten, biar dihukum seberat-beratnya. Aduh, jangan di penjara aku. Aduh. Ini semua gara-gara Krisna. Aku jadi kalah. Dia sudah mengganggu aku. Kansa? Kenapa palamu dan mukamu ada bulu ayamnya? Kenapa? Ini semua gara-gara Krisna, Bopo. Pasti kamu kalah lagi ya? Hah? Kalah lagi ya? Dasar anak dumpret. Udah Bopo kasih kain sakti pun kamu masih kalah sama Krisna. Hah? Masih kalah? Sini kamu. Sini. Bagaimana tabib? Tidak ada masalah kan pada diriku? Jadi, kapan kira-kira aku bisa hamil? Kanjeng Putri baik-baik saja. Tidak ada masalah dalam diri Kanjeng Putri. Tapi apa tabib? maaf Kanjeng Pangeran. Hasil pemeriksaan hamba, Kanjeng Pangeran sulit mempunyai keturunan. Maaf Kanjeng Pangeran. Hasil pemeriksaan hamba, Kanjeng Pangeran sulit mempunyai keturunan. Karena Kanjeng Pangeran mandul. Aku mandul. Pergilah dan jangan katakan pada siapapun tentang masalah ini. Kalau tidak, aku tidak segan-segan akan menghukummu. Pergi. Laksmi, kamu jangan percaya omongan dia. Bisa saja itu pembacaannya itu salah. Aku tidak mungkin mandul. Laksmi. Dulu Paman bilang, aku harus mengabdi pada Pangeran Benta. Tapi sekarang, apa yang kudapat? Tabib di istanaku bilang, kalau Pangeran Bentar itu mandul, Paman. Dan aku tidak bisa memiliki keturunan darinya. Sekarang ini apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin bisa menghabiskan waktuku bersamanya, bersama seorang pria yang tidak bisa memberi keturunan. Laksmi, kamu harus menerima kenyataan ini. Biar bagaimanapun, dia adalah suamimu. Kamu harus mengabdi padanya sampai maut memisahkan kalian. Kalau hanya
seorang anak yang kamu inginkan di tengah-tengah keluarga kalian. Kamu bisa mengangkat seorang anak. Mengangkat seorang anak tidak akan merubah apapun, Paman. Tetap saja, anak itu bukan terlahir dari rahimku. Aku juga ingin, seperti wanita-wanita lain, yang memiliki keturunan dari rahimnya sendiri. Tenangkan dirimu, Laksmi. Pangeran Bentar diketahui mandul hanya dari satu tabib saja. Kemungkinan juga tabib itu salah. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan mengirim seorang tabib ke Paten untuk memeriksa suamimu. Bagaimana? Kenapa kamu Laksmi? Hah? Bisa jadi cengeng seperti ini. Aku sangat kecewa, Romo. Ternyata Pangeran Bentar itu, Kenapa dia? dia mandul. Pangeran Bentar mandul. Sekarang ini hidupku benar-benar hancur. Aku ingin juga seperti Padmini, memiliki keturunan dan rahimku sendiri. Sudahlah Laksmi. Biar kamu menangis darah pun, semua tidak akan berubah. Sekarang, kembalilah ke istana. Mengabdilah pada suami. Memang sudah takdir hidupmu seperti ini. Kamu pasti sanggup menghadapi. Baiklah, Romo. Mau Pangeran Bentar itu mandul atau tidak, apa peduliku? Biarpun dia punya keturunan, tetap saja aku tidak bisa menjadi pemimpin di Kadipaten. Sekarang yang harus aku pikirkan adalah bagaimana caranya menggugurkan bayi yang ada di dalam rahim Padmi ini. Itu yang akan harus aku lakukan. Kamu sudah benar-benar menghina aku, Laksmi. Beraninya kamu membicarakan permasalahanku terhadap Paman Winarang. Dan lancarnya dia menyuruh kamu membawa tabib ini. Kamu jangan menyalahkan Paman Kebawinara. Dia hanya berniat baik. Lagi pula, kamu sendiri kan yang bilang. Bisa saja tabib di sini salah. Makanya aku memastikan, kamu benar-benar mandul atau tidak. Pergi kamu dari sini. Sebelum prajurit-prajurit itu menangkapmu. Cepat pergi. Baik, Kanjeng. Tidak, kamu tidak boleh pergi sebelum memeriksa. Kamu berani membantahku, Laksmi. Kamu tahu apa hukumannya bagi orang yang membantah? Tidak peduli kamu itu. Aku akan tetap menghukummu. Ada apa? Kanjeng Putri memanggil hamba. Mendekatlah, Bandawa. Aku mohon kamu mendekat. Aku sedang sedih, Bandawa. Dan aku sangat membutuhkanmu di sini. Memangnya apa yang membuat Kanjeng Putri bersedih? Pernikahanku. Aku sangat terbelenggu sama pernikahanku, Bandawa. Andai saja aku tidak menikah dengan Pangeran Bentar, mungkin aku tidak akan merasakan kebahagiaan. Bandawa, kamu tahu kan kalau aku dulu sangat mencintaimu. Hingga saat ini pun, aku masih sangat mencintaimu. Aku mohon, Bandawa, bawa aku keluar dari sebelum pernikahan ini. Izinkan aku untuk tinggal bersamamu, Bandawa. Maafkan Kanjeng Putri. Hamba tidak berani melakukannya. Aku mohon, Bandawa. Aku mohon. Kebahagiaanku itu adalah bersamamu. Dan aku rela. Aku rela melakukan apapun demi kamu. Maafkan Kanjeng Putri.
Tapi hamba tidak bisa. Hamba tidak bisa hidup bersama Kanjeng Putri. Karena cinta hamba hanya untuk Nari Rati. Jadi, maafkan hamba. Sudah lama aku tidak ke tempat ini. Kenapa keris ini muncul lagi? Kenapa? Rati, kenapa kamu mengembalikan keris Kenggala Cakra? Seharusnya keris itu kamu simpan dan kamu pelihara. Apa kamu benar-benar terbebani menjadi putri Manguntur? Sudah aku bilang, aku sama sekali tidak merasa terbebani. Aku sengaja menaruh keris itu di sana karena aku merasa keris itu akan lebih aman jika disimpan di tempatnya. Sebentar lagi akan lahir pewaris baru, dan dia juga merupakan penerus Eyang. Jadi, dia juga berhak memiliki keris itu. Tapi, kamu benar-benar cucuku. Aku tidak bisa memungkiri kalau aku ini juga cucu Eyang. Hanya saja, aku tidak siap menjadi putri Manguntur. Jadi, aku minta maaf sekali lagi atas sikapku, Eyang. Apa itu? Ampun, Biung. Ampun, Biung. Ampun. Aku benar-benar anak yang tidak berguna. Jangan hukum aku, Biung. Aku bersalah. Aku minta maaf, Biung. Ini semua gara-gara Putri Manguntur itu. Aku berjanji, Biung. Aku akan merebut tahta Romo. Aku akan kembali untuk datang membalaskan dendam. Biung. Percayalah, Biung. Sekarang tenagaku sudah bertambah. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkanku, termasuk Putri Manguntur. Bersabarlah, Biung. Aku akan menepati janjiku untuk menguasai Kadipaten Kurawa dan Manguntur. Akhirnya kamu datang juga, Respati. Tapi kenapa Padmini tidak kamu ajak sekalian? Aku sudah kangen ingin bertemu dan calon cucuku tentunya. Maafkan aku, Romo. Saat ini kehamilan Padmini masih rentan. Jadi, aku tidak membawanya kemari. Takut berpengaruh buruk pada janin. Tapi aku berjanji pada Romo, kalau saja Padmini sedikit kuat, aku akan membawanya kemari untuk menemui Romo. Iya. Aku mengerti. Ini demi kebaikan Padmini juga jadinya. Iya. Respati, sebaiknya kamu istirahat dulu. Mungkin kamu lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Kurawan. Terima kasih, Romo. Bagaimana kabarmu, Respati? Ikut aku. Bagaimana dengan kesejahteraan rakyat Manguntur saat ini? Sejak Kanjeng kembali memimpin kadipaten ini, kesejahteraan penduduk semakin membaik, Kanjeng. Terutama untuk hasil perkebunan dan persawahan mereka. Hatur sembahku, Romo. Respati. Romo.
bukan kamu tadi datang tanpa Padmini? Aku dan Padmini baru saja datang. Tidak mungkin aku datang kemari tanpa istriku Padmini. Berarti Biakta, dia sudah menyusup ke kadipaten ini. Lekas, cari dia, tangkap dia. Baik, Kanjeng. Biakta. Kamu Biakta? Dengar di Pakar. Saat ini Padmini sedang hamil. Sebentar lagi hidup kalian akan sengsara. Aku menawarkan kerjasama denganmu. Dan aku akan menjamin hidupmu. Bagaimana? Aku datang kemari untuk mendapatkan kembali kadipaten ini dalam kekuasaanku. Dan aku membutuhkan orang dalam. Aku bersedia. Asal kamu mau berjanji memberikan kekuasaan di kadipaten ini. Tentu sekali di Bangkara. Cepat, ada di situ. Kalian mencari siapa? Tidak ada seorang pun di sini. Cepat cari penyusup itu. Baik. Semoga anak yang akan dilahirkan Kanjeng Putri Patung ini bisa membawa perdamaian untuk kita semua. Dimas, Kakang, sudah mengucapkan selamat kepada Kanjeng Respati atas kehamilan Dewi Padmini. belum Kakang. Justru aku menunggu Kakang. Ayo. Bopo, Guru. Sedang apa kalian di sini? Kamandanu, kami sedang berusaha menangkap Biakta, Nger. Biakta. Iya. Tadi Paman melihatnya masuk ke dalam istana Mangunkuр dengan cara menembus dinding. Kalau begitu, kita harus kembali ke istana Mangunkuр untuk memberitahu kepada keluarga istana agar lebih berhati-hati lagi. Baik, Guru. Menurut keterangan yang hamba dapatkan, itu adalah ilmu Pandapa. Ilmu Mandapa, Guru. Siapapun yang memiliki itu adalah ilmu tiga ini. Dia bisa menembus dinding tembok, batu, dan kayu-kayu yang keras lainnya. Kalau apa yang dikatakan Purwanupaya benar, artinya kejahatan Biakta semakin merajalela. Dan kita semakin sulit untuk menghentikan kejahatannya. Tidak kan? Biakta bisa diatasi dengan pedang naga emas yang hamba ciptakan. Dan murid hamba Arya Kamandanu sudah hamba ajari dengan ilmu kanuragan 3 tinggi. Dan hamba yakin dia bisa mengalahkannya. Bagaimana? Kamu sudah siap? Siap, Guru. Berhati-hatilah, Nger. Orang yang kamu hadapi itu bukan orang sembarangan. Jadi kamu harus waspada dan jangan gegabah. Kanjeng, kita harus memperketat penjagaan. Karena Biakta bisa datang kapanpun dia mau. Kamu benar, Respati. Kamandanu, kamu aku tugaskan untuk menjaga keamanan di istana ini. Ketat prajurit, perketat keamanan. Daulatkan. Aku ingin kalian semua selalu waspada untuk menjaga istana dan di setiap wilayah kadipaten ini. Jangan ada satupun yang lengah. Kalau kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, laporkan padaku. Siap, Ketua. Siap, Ketua. Bandawa, aku sungguh tidak rela jika Biakta kembali dan membuat keonaran di kadipaten ini. Kita harus segera mencarinya dan menghentikan kegiatannya. Jangan kegabaran. Ini sangat berbahaya untukmu. Kita tidak pernah tahu kekuatan apa yang sudah dimiliki Biakta. Tapi Sudahlah, Rani. Sebaiknya kita ikuti saja saran. Untuk menghadapi orang seperti itu, kita tidak boleh sembarangan. baiklah, Bandawa.
Ini apa yang kamu rasakan? Sakit, Kakang. Sakit sekali. Baiklah, kalau begitu aku akan segera memanggil tabib. Kamu tunggulah di sini. Kakang, tidak usah. Aku tidak apa-apa. Mungkin aku hanya terlalu cemas. Aku takut sekali. Apa yang kamu takutkan? Aku takut orang jahat itu datang lagi. Dan dia menyakiti aku. Aku takut sekali. Kamu tenanglah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Sebentar lagi kita akan kembali ke Kurawan. Aku sudah persiapkan pengawalan yang ketat untuk kita. Aku akan ikut kemanapun kamu pergi, Kakang. Aku tidak mau berpisah denganmu lagi. Rati, mau kemana kamu? Jalan tergesa-gesa. Maaf, Kanjeng. Hamba hanya ingin mengantarkan Kanjeng Putri Padmini dan Kanjeng Respati kembali ke Kurawan. Jangan, Rati, jangan. Berbahaya. Eyang tidak ingin terjadi apa-apa denganmu. Kanjeng tidak perlu khawatir pada hamba. Hamba hanya ingin memastikan keadaan Kanjeng Putri Padmini dan Kanjeng Respati selamat sampai Kurawan. Tidak, Rati. Eyang tidak mengizinkannya. Respati sudah mempersiapkan kekuatan cukup handal. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Tapi Kanjeng... Sudahlah. Jangan memantah. Maafkan aku, Eyang. Aku tidak bisa mematuhi perintah Eyang. Aku tidak akan pernah bisa tenang sebelum aku memastikan Biung dan Romo kembali dengan selamat ke Kurawan. Berhati-hatilah kalian di jalan. Jagalah Padmini baik-baik. Tentu saja, Romo. Aku menjaga Padmini lebih dari nyawaku sendiri. Kalian tetap waspada. Biakta bisa menyerang kita kapanpun. Respati, rupanya kamu ingin beradu taktik denganku. Baik, aku akan menuruti permainan. Kita buktikan siapa di antara kita yang paling hebat, kamu atau aku.